Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 771. Pertempuran besar yang tidak lama lagi. Yi Suang-Suang benar-benar tidak sopan, dan hanya mengutuk dua dunia sebagai anjing. Ling Han, bagaimanapun, tertawa keras. Dia juga sangat berani dan suka melanggar aturan lama, dan merasa bahwa Yi Suang-Suang cocok dengan karakternya. Dia tidak bisa membantu tetapi menantikannya, dan berkata, "Setelah saya tiba di alam surgawi, saya harus berkeliling." Yi Suang-Suang mencibir, dan berkata, "Jika kamu benar-benar bisa berhasil membelah langit, maka kamu pasti akan dipaksa oleh pasukan besar di alam surgawi untuk melawan pasukan invasi dunia bawah di penghalang alam." Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, "Bahkan jika aku bisa, kekuatanku akan hampir di tingkat dewa. Bukankah aku hanya akan menjadi umpan meriam yang bergabung dengan pertempuran besar di dinding penghalang?" "Kamu benar." Yi Suang-Suang bertepuk tangan, dan berkata, "Mereka pasti akan membuatmu menjadi umpan meriam. Jika Anda tidak mati, bagaimana mereka akan secara rasional mencaplok negara Anda? Anda harus tahu bahwa wilayah di alam surgawi sangat berharga. Kekuatan mana yang tidak ingin membangun suatu bangsa, dan bangsa mana yang tidak ingin memperluas wilayahnya? Begitu kau mati, mereka akan menikahi putrimu, atau menikahkan seorang wanita dengan putramu, dan negara dewamu pasti akan menjadi milik mereka." Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Orang-orang di alam surgawi juga sangat tidak tahu malu. Hehe, kamu berpikir bahwa ada kata surgawi di alam surgawi karena orang-orang semua lurus dan jujur?" Yi Suang-Suang mencibir. "Hanya seni yang digarap dan lingkungan yang berbeda. Kalau tidak, apa bedanya antara dunia bawah dan alam surgawi?" Ling Han mengangguk. "Ada orang baik dan orang jahat di mana-mana, dan untuk membedakan mereka dengan wilayah akan terlalu dogmatis. Kalau begitu aku lebih baik merencanakan masalah besar setelah membelah langit," gumamnya. "Namun, itu adalah sesuatu yang tidak akan menjadi masalah untuk waktu yang lama. Masalah saat ini harus ditangani terlebih dahulu." Yi Suang-Suang jelas tidak akan berbaris ke barat dengan Ling Han, dan Ling Han juga tidak punya rencana untuk itu. Jika dia mengawasi kota kekaisaran, tidak ada yang salah. Dia adalah makhluk surgawi, bahkan dengan vitalitasnya yang sangat rusak, dia masih bisa menyaingi lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Dia mengumpulkan tentara. Kali ini, ia mau tidak mau secara pribadi turun ke lapangan, memerintahkan pasukan ke barat untuk menjatuhkan kota lain. Setelah melakukan satu putaran persembahan kurban, tentara berangkat, maju ke barat ke tembok wilayah. Kecuali Helian Sun Sue, Liu Yutong, Li Xichan, dan orang tuanya, yang tinggal di kota kekaisaran, yang lainnya semuanya berangkat, termasuk Guang Yuan dan Zhu Wujiu. Kedua maju ke tingkat bunga mekar, satu di lapisan ke-9, dan yang lainnya berada di lapisan ke-5. Dengan bantuan pil obat Ling Han, bahkan seekor babi bodoh bisa naik ke langit, apalagi mereka yang jenius. Tentara berjumlah 1 juta orang, dalam hal populasi wilayah utara, jumlahnya tidak banyak, tetapi dengan tentara, kualitas dan bukan kuantitas yang diperhitungkan. Tingkat seni bela diri wilayah barat lebih tinggi daripada wilayah utara, jadi apa gunanya membawa sejumlah besar tentara normal? Di antara 1 juta tentara, ada 100.000 orang yang mencapai melampaui tingkat lautan spiritual, dengan 100 orang sebagai unit kecil, 1.000 orang sebagai unit menengah, dan 10.000 orang sebagai sebuah arai. Ini adalah elit sejati yang mengolah formasi serangan gabungan pengadilan Kaisar Bulan Ungu, yang dapat meningkatkan kecakapan pertempuran sangat besar. 900.000 orang yang tersisa jauh lebih buruk dan nyaris tidak dihitung sebagai kekuatan pertempuran. Tetapi ada banyak hal sepele yang seharusnya tidak dilakukan oleh para elit, kan? Laporkan, ketika masih ada 3 hari perjalanan sebelum tembok wilayah,
seorang pengintai membawa informasi untuk dilaporkan. Bicaralah, kata Ling Han acuh tak acuh. Yang mulia, wilayah barat sudah dipersiapkan, mengumpulkan prajurit oleh penghalang wilayah, perkiraan kasar lebih dari 100.000, masing-masing dari mereka adalah elit, kata pramuka. Ling Han mengangguk. Kekuatan scout terbatas, dan dia jelas tidak bisa membedakan antara tier pedestal spiritual, tier surgawi, dan tier bayi spiritual. Namun, wilayah barat bersatu begitu cepat dan berkumpul di tembok wilayah, menunjukkan sikap siap untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan ini agak bertentangan dengan harapannya. Bagaimanapun, kekuatan suatu daerah terlalu beragam. Tidak seperti perintahnya bahwa seluruh wilayah akan patuh, pasukan tingkat transformasi Dewa wilayah barat ada di puluhan, dan pasukan ini saja akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai konsensus, di samping pertengkaran tertentu tentang masalah jumlah pakar yang dikirim masing-masing keluarga. Tidak ada yang mau mengambil kekuatan keluarga mereka sendiri. Bagi mereka untuk siap tempur begitu cepat agak mengejutkan Ling Han. Yang mulia, bawahan ini bersedia untuk mengambil garda depan, tanya Yuan Cheng He. Selama berhari-hari, dia sangat memoles dan memperkuat tier bayi spiritual, dan menerobos ke tingkat transformasi dewa lebih dari 10 hari yang lalu, membuatnya penuh percaya diri. Jika dia berkultivasi sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 5 tahun baginya untuk mencapai tingkat transformasi dewa, tetapi mengikuti seorang kaisar alkimia, dan minum obat setiap hari, akan aneh untuk tidak memiliki perkembangan seperti itu. Ang, seru roh batu, memukul dadanya dengan keras, juga meminta untuk bertarung. Dibandingkan dengan yang lain, peningkatan rock spirit bahkan lebih cepat karena tidak memiliki hambatan, dan tidak menghadapi perlunya memadatkan tiernya, mengunyah esensi batu di dalam menara hitam setiap bulan, tingkatnya naik dan naik. Sekarang, itu sudah maju ke surga tier. Shattering Void tier terlalu sulit untuk dijangkau, jadi mungkin harus menggerogoti batu selama 1 atau 2 tahun lagi sebelum bisa naik ke puncak kemanusiaan. Qian Wuyong, Hu Fengyu, dan yang lainnya juga gatal untuk pergi. Pada tahun-tahun di Intermoon Sect, mereka hanya maju ke tier pedestal spiritual, tetapi setelah bergabung dengan tentara, mereka meningkatkan 1 langkah lagi dalam waktu singkat dan mencapai tier bunga mekar, jelas meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yue Kaiyu tampak jauh lebih dewasa dan duduk dengan tenang di samping, tetapi matanya juga mekar karena keinginan untuk bertempur. Ia maju ke tingkat bunga mekar dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kali ini, mereka berbaris ke barat dengan hampir semua kekuatan mereka, sehingga para elit dari berbagai sekte besar juga dimobilisasi tanpa kekurangan elit tier bayi spiritual. Tetapi orang-orang tua ini jauh lebih rendah. Mereka tahu betul bahwa tingkat seni bela diri wilayah barat itu di atas tingkat wilayah utara. Tidak apa-apa jika pihak lain tidak datang melawan mereka, tapi sekarang, merekalah yang sebenarnya memulai serangan. Jika bukan karena perintah Ling Han, tidak punya pilihan, mereka benar-benar ingin berbalik. Ling Han tersenyum ketika dia melambaikan tangannya, dan berkata, pertama-tama mari kita datang ke penghalang wilayah untuk melihat berapa banyak ahli yang dikirim oleh wilayah barat. 100.000 pasukan mendahului yang lainnya dan tiba di penghalang wilayah itu 2 hari kemudian. Seperti yang diharapkan, bidang tenda militer ada di depan, dan tak terhitung orang terlihat masuk dan keluar. Meskipun sama sekali tidak ada disiplin militer yang diperlihatkan oleh mereka, masing-masing dan setiap orang setidaknya berada di tier pedestal spiritual. Kekuatan seorang prajurit sangat luar biasa. Dengan kedatangan pasukan yang begitu besar, wilayah barat jelas bereaksi segera ketika semua orang keluar dari tenda militer mereka dan berdiri tidak terorganisir. Kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dengan jelas. Rupanya, setiap kelompok kecil berasal dari satu kekuatan, dan tidak punya niat sama sekali untuk bekerja sama dengan yang lain. Itu sangat normal. Sementara mereka adalah orang-orang dari satu daerah. Justru karena mereka dari satu daerah, maka ada permusuhan besar di antara mereka. Kekuatan di luar wilayah itu tidak mungkin memulai permusuhan, dan semua perselisihan adalah perselisihan internal.
meskipun mereka sekarang menentang wilayah utara bersama-sama, akankah orang-orang di wilayah barat yakin meninggalkan punggung mereka kepada pesaing mereka? Siapa yang sebodoh itu? Di sisi yang berlawanan, pasukan Kekaisaran Ling Agung mengalahkan semua pasukan dan menyebarkannya di berbagai unit kecil, sehingga mereka hanya bisa bekerja sama di mana akan ada kesempatan untuk membuat lingkaran kecil Anda sendiri. Ling Han berjalan keluar bersama Zhu Xuan'er, Hu Niu, Rock Spirit, dan yang lainnya di belakangnya dan tiba di garis pemisah penghalang wilayah. Jika dia membuka pelanggaran dengan Reverie Life Sword, pertempuran akan segera meletus. Pada saat ini, 5 anak muda berjalan keluar dari kamp wilayah barat, masing-masing dari mereka yang memiliki bakat tiada taraf dan dengan semangat yang tak terkalahkan. Di antara mereka adalah Su Xiuran, Jia Ming, dan Dong Ling'er. Chapter 772. Intersepsi. Dinding penghalang tidak terlihat, dan itu seperti udara jika tidak disentuh, jadi penglihatan Ling Han jelas tidak terpengaruh. Su Xiuran, Dong Ling'er, Jia Ming, generasi jenius yang lebih muda dari 5 sekte besar yang hampir memenuhi syarat untuk menyaingi yang terkuat di zaman ini. Pihak lain memiliki total 5 orang, berdiri berdampingan secara setara, dan apa yang ditunjukkan oleh pertunjukan ini? Kedua yang tidak dikenali olehnya pasti Kaisar Pedang Kecil, Zhang Mo, dan Putra Petir. Kedua orang ini mudah dikenali. Kaisar Pedang Kecil membawa pedang panjang tanpa hiasan di punggungnya dan Putra Petir diikat oleh petir cian, dan ketika tatapannya menyapu, itu seperti petir, sangat menakutkan. Meskipun Son of Lightning lebih terkenal, Ling Han lebih tertarik pada Small Sword Emperor, yang dikabarkan telah membentuk Sword Heart. Meskipun dipisahkan oleh penghalang wilayah, Ling Han masih bisa merasakan niat pedang yang kuat pada Kaisar Pedang Kecil seolah-olah bahkan penghalang wilayah itu bisa terkoyak. Ling Han tiba-tiba menyadari. Tidak heran wilayah barat bisa bersatu dengan begitu cepat itu adalah hasil karya 5 sekte besar. Ling Han, Anda benar-benar berani sampai ekstrim, membangun bangsa, kata Su Xiuran dingin. Dia memegang absolut sabre di tangan, matanya masing-masing memiliki bentuk pedang, dan kehadiran dan rohnya dilindungi, tampak jauh lebih kuat. Ling Han berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tidak membangun sebuah bangsa, bagaimana kita bisa melarikan diri dari skema pembunuhan 5 sekte? Omelan gila, Dong Ling'er menegur. Dia cantik dan mencolok, tidak kalah dengan Azure Phoenix Divine Empress. Dia mengenakan gaun panjang, kulitnya putih seperti salju, dan wajahnya yang cantik seperti lukisan. Dia tak tertandingi dalam keindahan. Itu bukan omelan, kalian jelas tahu dalam hatimu, Ling Han mendengus. Jia Ming mengambil satu langkah ke depan, dan berkata, aku sudah lama tahu bahwa kamu pasti akan memilih penerbang wilayah barat, jadi kita berlima terus mengawasi di sini. Jangan Anda berpikir tentang memajukan sedikit pun lebih jauh. Mungkin juga memberitahu Anda, wilayah timur segera mengirim tentara untuk menyerang wilayah utara untuk merebut rumah Anda. Ketika tokoh-tokoh kuat wilayah barat mendengarkan, mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kesal. Mereka memanggil mereka penurut. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena 5 sekte besar terlalu kuat, dan 5 orang di sini mewakili kekuatan pertempuran terkuat di antara generasi muda, bahkan mereka hanya bisa tunduk kepada mereka. Ling Han tenang dan tidak tergesa-gesa. Kota Kekaisaran memiliki Yi Suang-Suang berjaga-jaga, jadi tidak ada yang salah. Selain itu, selama mereka tidak membangun suatu bangsa, tidak masalah wilayah timur itu diserang, karena mereka hanya bisa mengambil wilayah itu dan tidak merampoknya dari kekuatan bangsa. Bukankah tidak apa-apa untuk hanya mengklaim kembali di masa depan? Dia berkata, mengapa hanya ada kalian berlima? Apakah para ahli dari 5 sekte besar semuanya mati? Jia Ming tidak bisa membantu tetapi mendengus, dan berkata, dengan kita berlima bersama, apakah ada orang di bawah tier void hancur yang tidak bisa dibunuh? Ling Han tertawa keras, dan berkata, 5 sekte besar mungkin tidak bisa menarik keluar elite void tier hancur. Saya kira 8 Raja Purple Moon Emperor Court telah datang ke dunia, menahan semua prajurit tier Shattering Void tier Anda. Ekspresi 5 berubah. Seperti yang Ling Han katakan, pengadilan Kaisar Bulan Ungu sekarang sangat kuat, dan meskipun hanya ada 8 Elite Void Tier hancur di peringkat yang terakhir,
masing-masing berada di lapisan ke-9 dari Void Tier hancur dan memanfaatkan kekuatan hukum, jadi salah satu dari mereka dengan mudah mampu melawan lebih dari 10 lawan di level yang sama. Meskipun 5 sekte besar dipaksa untuk membangkitkan setiap kuno-kuno yang maha kuasa di muka, 100 elit Shattering Void Tier masih belum cukup untuk memperlambat laju kemajuan 8 raja. Sekarang wilayah Istana Kaisar Bulan Ungu menjadi lebih besar dan mereka memperoleh lebih banyak subjek. Sebagai pengadilan raja, semakin menakutkan berkat berkah dari kekuatan negara mereka telah menjadi. Itu sama saja dengan memberi makan kekuatan mereka melalui pertempuran. Dan sekarang 8 raja benar-benar kuat sampai-sampai tak terbendung. Jika tidak, mengeluarkan elit Shattering Void Tier untuk menekan apa yang disebut Kekaisaran Ling besar tidak akan ada usaha sama sekali. Kamu hampir tidak bisa berjuang untuk dirimu sendiri, dan kamu masih punya waktu untuk memikirkan orang lain, kata Putra Petir. Guntur ditarik saat dia berbicara, berubah menjadi lautan awan gelap yang bergulir di langit yang terkait dengan petir biru. Ling Han melepaskan Reverie Life Sword dan berkata, "Baiklah, pertengkaran sudah berakhir. Mari kita menyeberang pedang." Dia mendorong dinding pembatas. "Bunuh!" teriak tentara elit Kekaisaran Ling besar. Peng, 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 roh batu adalah yang pertama kali menyerang. Hun Yu naik di pundaknya, sepertinya dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Di dalam hatinya menyembunyikan seekor harimau ganas yang haus akan pembantaian dan darah, dan adegan pertempuran yang begitu hebat paling cocok untuknya. Gadis kecil itu melintas dan berubah menjadi kilat, peng, 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 dan pasukan wilayah barat segera menderita banyak korban. Kecakapan pertempurannya secara mengejutkan mencapai Heaven Tier, yang jelas sama dengan tak terkalahkan di wilayah barat, di mana tier transformasi dewa adalah puncaknya. Gadis kecil itu mandi darah dan sudah menjadi iblis. Dengan matanya menembakkan kilat, dengan sapuan pandang, bidang besar elit segera berubah menjadi abu. Putra Petir tidak bisa membantu tetapi sangat tertarik, dan berkata, "Aku akan menanganinya." Dia juga berubah menjadi kilat dan menyerbu ke arah Hun Yu. Saat dia melotot dengan matanya, 2 pedang berharga yang luar biasa bergegas keluar dan menebas ke arah Hun Yu. Tinju angin dan api Niu. Hun Yu meraung, dan melakukan pertempuran sengit dengan Son of Lightning. Ling Han hanya perlu membiarkan elit tier bayi spiritual melewati karena yang lain tidak akan terpengaruh oleh penghalang wilayah. Dia memegang Reverie Life Sword di tangan, dan berkata, "Kalian menyerang bersama-sama." Pada kenyataannya, tidak ada yang bisa memblokir keempat kecuali dia. Su Xiuran tersenyum sarkastik, dan berkata, "Terhadap kamu, apakah kita berempat perlu bergandengan tangan?" Dia tidak membangkitkan Absolute Sabre, karena begitu Absolute Sabre terbangun, pedang di tangan Ling Han pasti juga akan bangun dan tidak ada yang bisa membunuh Ling Han saat itu. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Begitu banyak kepercayaan diri, maka saya tidak akan berbicara lagi. Ayo." Su Xiuran mengayunkan pedangnya saat dia menyerbu. Dia tidak membangkitkan sabre mutlak, tetapi pedang itu masih menaklukkan semua. Dengan tebasan pedang, bahkan tubuh Ling Han tidak bisa sepenuhnya menahannya. Ketajaman pedang ini sudah melampaui tingkat alat roh ke-10. Weng, perasaan aneh menyelimuti Ling Han, membuatnya merasa tidak bisa mengayunkan pedangnya. Sabre Heart, Ling Han sangat tersentuh di dalam. Dia dan Su Xiuran datang untuk mencengkeram total 2 kali. Pertama kali adalah bentrokan kekuatan, tetapi pemahaman Su Xiuran tentang Sabre Heart jelas tidak sekuat ini, setidaknya itu tidak bisa memengaruhinya. Kedua kalinya tidak masuk hitungan, karena itu hanya bentrokan antara Absolute Sabre dan Reverie Life Sword, dan Sabre Heart tidak ada gunanya sama sekali. Tapi kali ini, pemahaman Su Xiuran tentang Sabre Heart semakin meningkat, dan bahkan bisa memengaruhinya. Ling Han berpegang teguh pada hatinya dan mengoperasikan Reverie Life Sword dengan tangan kirinya, menebas Su Xiuran. Ding, ding, ding. Mereka berdua saling bertukar pukulan, melepaskan sinar cahaya tanpa henti. Su Xiuran menjadi lebih kuat lagi, tidak hanya memiliki penguasaan awal Sabre Heart,
tetapi juga telah meningkat pesat dalam semua aspek. Itu pasti adalah kecakapan pertempuran tingkat tinggi surga. Ling Han tidak takut mengeksekusi Desolate Hell Sword dengan Reverie Life Sword di tangan kanan satu saat mengoperasikan Earth Overturning Seal dengan tangan kiri, menyebarkan cahaya keemasan. Ini juga bisa menjadi ancaman besar bagi Su Xiuran, yang, bagaimanapun, bukan seorang kultivator fisik. Namun, Ling Han masih bukan tandingannya. Su Xiuran sudah menyeberang ke surga tingkat orang ini yang bisa berkultivasi dengan santai dan melihat kemacetan seperti tidak ada yang kikas seperti yang diharapkan, meningkat sangat cepat. Dia hanya di lapisan pertama Heaven Tier, tetapi kecakapan pertempurannya mencapai Heaven Tier 10 bintang, melintasi 9 bintang. Kecakapan pertempuran terlalu menakutkan. Itu hanya beberapa lusin gerakan sebelum tubuh Ling Han memiliki banyak luka. Tetapi dibandingkan dengan ketangguhan fisiknya dan kemampuan pemulihan, itu bukan masalah besar. Terlihat seperti dia terluka, tetapi tidak benar-benar. Pada saat ini, Ling Han merasa menggigil di seluruh tubuhnya, merasakan bahaya besar yang akan terjadi. Chapter 773. Kartu Tram dari Tier Void hancur. Ling Han berbalik tiba-tiba dan melihat Dong Linger memegang sebuah gulungan di tangannya. Hal inilah yang membuatnya merasa sangat kedinginan, pin, dan jarum. Apakah ini dekrit hukum Void Tier yang hancur? Selain itu, Ling Han tidak bisa memikirkan apapun yang bisa membuatnya merasakan perasaan bahaya yang kuat. Shattering Void Tier, yang terkuat di dunia, mengalahkan para elit Heaven Tier tidak hanya sedikit. Su Xiuran juga menyadarinya, dan berkata dengan tidak puas, aku bisa membunuhnya. Para senior mengatakan bahwa satu-satunya misi dalam perjalanan ini adalah membunuh orang ini. Kata Dong Linger dingin, dan tidak memberi wajah Su Xiuran. Dia membuka gulungan itu perlahan, dan langsung, kehadiran yang sangat kuat menyapu, membuat semua orang cemas. The Shattering Void Tier, makhluk pada puncak kemanusiaan, bahkan sedikit aura mereka dapat menyebabkan langit menjadi pucat. Di dalam gulungan itu, cahaya putih surgawi naik terus-menerus dan meskipun Dong Linger adalah orang yang membukanya, seolah-olah dia tidak ada dan hanya gulungan itu yang tersisa di dunia, menyampaikan dekrit surga. Itu pasti dekrit undang-undang elit penghancur Void Tier. Ling Han mengangguk ke dalam, 5 sekte besar bahkan benar-benar bersedia untuk mengambil keputusan hukum seperti itu. Lagi pula, itu bukan hanya masalah Shattering Void Tier yang mengeluarkan kultivasi mereka untuk menuliskannya betapa berharganya materi itu. Jika itu bukan kulit binatang Shattering Void Tier, bagaimana itu bisa bertahan dari kehendak Shattering Void Tier? Jika itu bukan esensi darah Shattering Void Tier, bagaimana mungkin itu meninggalkan bekas pada kulit binatang buas seperti itu? Berapa banyak Shattering Void Tier Beast yang ada di dunia? Oleh karena itu, 5 sekte besar benar-benar diikat. Su Xiuran mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Rencana pribadinya jelas tidak bisa mengesampingkan kepentingan sekte bahkan jika ia jenius absolut Sabre sekte yang paling luar biasa dalam 10.000 tahun satu-satunya. Ketika gulungan itu sepenuhnya terbuka, cahaya putih terjalin dan membentuk seekor phoenix, dengan panjang sayap 300 meter, memancarkan kehadiran yang sangat kuat. Tier Void hancur. Saat Dong Linger menunjuk dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, Phoenix itu berteriak keras dan mengepakkan sayapnya. Bahkan langit biru akan runtuh karena ia meluncur sangat cepat ke arah Ling Han. Serangan Tier Void hancur. Apakah prajurit Tier Transformation memenuhi syarat untuk bertahan? Belum lagi Dewa Transformasi Tier. Bahkan elit surga Tier yang menentang surga tidak akan, sama seperti bagaimana mustahil untuk menyaingi lawan Flower Blossom Tier. Tidak peduli seberapa kuat elit Tier Pedestal Tier itu tidak dapat diatasi. Tetapi pada saat ini, suhu udara turun dengan cepat karena semua orang merasa seperti mereka jatuh ke dalam gua es, gemetar di seluruh tanpa sadar, langsung kehilangan semangat juang mereka dan hanya ingin memegang tangan mereka untuk menghindari dingin. Dengan teriakan naga sejati yang benar-benar putih es muncul, melambaikan cakarnya dengan keras di Phoenix.
kedua binatang suci bertukar pukulan, momentum mengguncang langit. Secara teoritis, Phoenix sejati benar-benar tidak akan kalah dari naga sejati, tetapi naga sejati relatif lebih kuat, sehingga naga sejati dianggap sebagai ukuran standar kekuatan surgawi. Tetapi, masalahnya adalah bahwa tak satu pun dari keduanya adalah binatang surgawi yang sejati. Satu dibentuk oleh formasi, sementara yang lain dibentuk oleh keputusan hukum. Peng, dalam pertukaran pukulan, Phoenix segera dikirim terbang, tidak bertahan dalam pertukaran tunggal. Ling Han tersenyum bangga. Dia sudah mengharapkan hasil seperti itu. Dari mana datangnya serangan surat keputusan, seniman bela diri mengaitkan niat bela diri mereka ke atas kertas jimat dengan esensi darah mereka sendiri, yang, dibuka, dapat membentuk serangan, tidak berbeda dari jimat roh. Dengan cara ini, keputusan undang-undang dibatasi oleh dua hal. Pertama, kekuatan seniman bela diri, dan kedua, kualitas kertas jimat. Kertas jimat yang digunakan untuk keputusan hukum Shattering Void Tier pasti akan menjadi kulit binatang Shattering Void Tier, dan jika binatang itu hanya berada di lapisan ketiga dari Shattering Void Tier, maka tidak mungkin untuk menahan niat bela diri bahkan satu lapisan lebih tinggi. Demikian pula, bahkan jika kertas jimat adalah dari lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, tetapi penciptanya hanya berada di lapisan ketiga dari Shattering Void Tier, maka keputusan hukum yang dibuat akan memiliki kekuatan paling besar dari lapisan ketiga dari Shattering. Tingkat kosong. Pembatasan dua arah, memutuskan dua arah. Hanya ada sedikit binatang Shattering Void Tier yang menyedihkan, jadi di mana bisa hewan tingkat tinggi disembelih sehingga Anda bisa mendapatkan kulit binatang buas? Hal semacam itu adalah harta paling berharga yang bisa digunakan untuk memperbaiki perlengkapan pertahanan tingkat tinggi, dan membuat dekrit hukum benar-benar terlalu boros. Selain itu, menulis dekrit undang-undang mengharuskan esensi darah sendiri, yang merupakan jenis pengeluaran besar bagi elit Shattering Void Tier. Siapa yang mau melakukannya? Dengan demikian, Ling Han memperkirakan bahwa kekuatan dekrit undang-undang tidak akan melampaui Shattering Void Tier 5 bintang, dan seperti yang dia duga, serangan Phoenix itu dihempaskan kembali oleh naga es. Itu mungkin hanya memiliki Void Tier Shattering Void 2 atau 3 bintang pertempuran. Apa? Su Xiuran dan 4 lainnya berteriak kaget. Itu adalah dekrit hukum Shattering Void Tier yang disempurnakan secara pribadi. Bagaimana mungkin itu bahkan tidak tahan terhadap satu pukulan? Naga es itu, mereka semua terkejut. Dengan penilaian mereka, mereka jelas dapat melihat bahwa itu adalah formasi. Dan perbedaan terbesar antara formasi dan dekrit hukum adalah bahwa dekrit hukum akan secara alami menjadi sepotong sampah karena esensi darah Shattering Void Tier semua terbakar setelah satu kali penggunaan. Tetapi formasi berbeda selama surga dan bumi masih ada. Formasi bisa menyerap spirit ki terus-menerus, kekuatannya tidak berkurang. Jika dekrit undang-undang itu cukup kuat, maka itu bisa menghancurkan formasi dalam satu upaya yang kuat, dan akan sia-sia memiliki kekuatan yang tidak habis. Tetapi kuncinya adalah formasi sekarang adalah yang lebih kuat, lalu apalagi yang bisa dilakukan? Su Xiuran mengacungkan Absolute Sabre, dan berkata, Ling Han, tidak ada yang menggunakan kartu truf mereka dari Shattering Void Tier. Aku akan bertarung denganmu. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, maaf, ini adalah perang sekarang. Bukan saatnya untuk bertarung dengan kekuatan pribadi. Dia mendorong formasi tanah ledakan Ice Dragon menuju 4 jenius besar. Sialan, teriak Su Xiuran dengan marah, dan hanya bisa membangkitkan Absolute Sabre tanpa pilihan lain. Kehadiran tertinggi yang menakutkan meluap ketika sabun Absolute melayang di langit, menerangi langit biru. Setelah Absolute Sabre dibangunkan, Reverie Life Sword juga beroperasi sendiri dan menghadapi Absolute Sabre. Sekarang, dengan kehancuran pertarungan Tier Void Tier di kedua sisi sama jumlahnya, Absolute Saber dan Reverie Life Sword adalah lawan lama. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik, tetapi naga es itu pasti lebih kuat dari Phoenix, dan dekrit hukum menetapkan ada terbatas dalam waktu. Begitu kelelahan, pasukan koalisi wilayah barat tidak diragukan lagi akan terbunuh. Ekspresi Su Xiuran dan para jenius hebat lainnya berubah.
Siapa yang bisa menduga bahwa Ling Han akan memiliki kecakapan pertempuran dari Shattering Void Tier dalam waktu sesingkat itu? Mundur, itu adalah evaluasi yang salah. Elite Void Tier hancur secara pribadi harus bertanggung jawab. Ya, setidaknya mereka yang memiliki kecakapan pertempuran dari Shattering Void Tier 5 bintang. 4 jenius besar segera menyerah melawan, dan mundur dengan cepat dengan Absolute Sabre dan Dekrit Hukum Hancur Tier sebagai perlindungan. Ling Han mengejar untuk sementara waktu dan menyerah. Fokusnya sekarang adalah mengambil wilayah barat, adapun skor lama dengan Su Xiuran dan yang lainnya, yang bisa diselesaikan di masa depan. Selama dia maju ke Heaven Tier, yang mana dari mereka yang bisa menyainginya? Ketika dia maju ke Shattering Void Tier, dia juga tidak akan terkalahkan. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa anak petir sudah berlari. Hu Niu tidak kalah dan menunjukkan kekuatan mengerikan jenius terbesar di dunia. Dalam pertempuran, pasukan koalisi wilayah barat benar-benar dikalahkan dan dibubarkan, dengan beberapa elit tier transformation dewa terbunuh dan kekuatan pertempuran high-end menjadi sangat lemah. Roh batu tetap membantu tentara dalam ekspedisi berkelanjutannya, sementara Ling Han, Hu Niu, Zhu Xuan-er, dan yang lainnya kembali ke wilayah utara. Wilayah timur diserang, meskipun bisa dijamin bahwa kota kekaisaran tidak akan hilang, kota-kota lain yang jatuh ke tangan musuh akan mempengaruhi kekayaan bangsa. Mereka berangkat di jalan kembali. Pada hari ketiga, seorang pria muncul di tengah jalan dengan sebuah meja diletakkan di depannya. Dia duduk di kursi guru kerajaan dan menyeruput teh, tampak benar-benar nyaman. Chapter 774. Minum teh pertama lalu bunuh orang. Di hutan belantara yang sunyi sepi, seorang pria peminum teh tiba-tiba muncul, benar-benar santai. Itu abnormal. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ling Han dan yang lainnya berhenti di jalur mereka dan melihat ke arah orang itu. Dia adalah seorang lelaki yang lembut seperti batu giok, tampak berusia 30-an, penuh pesona jantan, dan dengan rambut hitam penuh yang menjuntai di pundaknya, tampak agak nakal dan tidak terkendali. Orang ini jelas juga melihat Ling Han, dia meletakkan cangkir tehnya, dan berkata, "Teh benar-benar hal yang baik, mengolah pikiran seseorang dan menyinari hati seseorang. Tuan ini duduk di tengah jalan, apakah Anda berencana untuk menyajikan teh untuk saya?" Ling Han berkata sambil tersenyum, dan berjalan dengan langkah besar. Pria itu mengambil cangkir dari nampan teh dan mengisinya, lalu berkata, "Mengapa tidak?" Ling Han menarik kursi dan duduk berhadap-hadapan dengan pria itu. Dia mengangkat cangkir untuk menciumnya, dan berkata, "Ini memang teh yang enak." Pria itu tersenyum, dan berkata, "Ini teh kelahiran naga, yang menurut legenda tumbuh mandi di tengah hujan naga sejati, dibudidayakan sekali dalam 100 tahun. Apakah itu benar-benar bermandikan dalam hujan naga sejati tidak diketahui, tetapi berharganya itu tidak perlu diragukan." Aroma teh meluap di mulut, bertahan lama. "Terima kasih," Ling Han menyesap, dan alisnya santai tanpa sadar. Dia juga harus menanam teh baik semacam ini di dalam menara hitam. "Selamat menikmati." Pria itu mengulurkan tangannya, membuat gerakan mengundang. Ling Han mengambil beberapa teguk, meletakkan cangkir teh ke bawah, dan berkata, "Saya belum bertanya apa nama terhormat tuan ini." Lelaki itu tersenyum tipis, dan berkata, "Aku dipanggil Corpse Boss." Ling Han hampir memuntahkan seteguk teh. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi tidak mengaitkan pria itu dengan Tosat Corps Sekte. Tidak peduli apakah itu Rong Huan Xuan, Mayat 2, atau Raja Dunia Bawah ke-9, semuanya memiliki mayat Qi, tetapi di depan mata mereka, pria berbudaya dan halus seperti sarjana terpelajar benar-benar tidak dapat dikaitkan dengan 1000 mayat sekte. Menurut apa Corpse 2? Corpse Boss lebih sempurna daripada dia, benar-benar sempurna sampai-sampai dia tidak tampak seperti mayat yang hidup kembali. Tanda-tanda usia tua masih bisa dilihat pada tubuh Corpse 2, tetapi Corpse Boss benar-benar melepaskan kulit tua dan memperoleh kehidupan baru. "Benar-benar tak terduga," kata Ling Han tulus. Mendengar nama Boss,
seseorang akan berpikir tentang seseorang dengan alis berkerut dan mata yang menyala-nyala, tampak sangat pembunuh, sungguh celah yang sangat besar dari yang ada di depan mata mereka. Mayat bos tersenyum tipis, dan berkata, "Saya sangat jarang membunuh orang, tetapi menghadapi orang-orang yang layak saya intervensi, saya akan selalu memperlakukan mereka dengan teh." "Apakah ini dianggap sebagai teh pemenggalan kepala?" kata Ling Han. "Bisa dibilang begitu." Mayat bos mengangguk. "Bisakah kita mengobrol sebelum selesai?" "Tentu saja." "Silahkan." Keduanya sama sekali tidak terlihat seperti musuh, berbicara dengan riang dan lucu. Corpse Boss sudah banyak membaca dan bisa berbicara dengan lantang apapun topiknya, sementara Ling Han juga tidak mau kalah. Dia hidup 200 tahun dalam kehidupan sebelumnya, dan jelas membaca secara luas, sehingga sangat sedikit yang bisa menyaingi pengetahuannya yang melimpah. Ketika mereka berbicara dan minum, teh segera habis. Setelah keduanya minum semua teh di dalam cangkir mereka tiba-tiba berhenti berbicara. Corpse Boss perlahan menyimpan cangkir teh di dalam spirit tool spasial, sementara Ling Han berdiri sehingga Corpse Boss juga bisa menyimpan meja dan kursi pada saat bersamaan. "Jika Anda dapat memblokir 10 gerakan saya akan membiarkan Anda pergi sekali," kata Corpse Boss. Ling Han tidak berani ceroboh. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya mayat bos sama sekali. Menurut apa yang dikatakan Corpse 2, Boss selalu berkultivasi di Pond of the Underworld dan sangat ingin mencapai Shattering Void Tier sebelum dia pergi. Jika Corpse Boss berada di Shattering Void Tier, maka dia benar-benar bisa menyerang cakrawala dan menghancurkan kedalaman neraka, sangat kuat. 10 bergerak. Jika Ling Han menolak dengan kehebatan pertempurannya sendiri, itu mungkin akan sangat sulit. Ling Han melepaskan Reverie Life Sword, bersiap untuk pertempuran. Mayat bos dengan santai menepuk-nepuk Ling Han. "Hong!" Dunia redup saat tangan besar muncul dari udara tipis, menekan ke arah Ling Han. Tidak ada yang mewah, itu hanya serangan telapak tangan yang sangat sederhana. Namun, kekuatan telapak tangan secara mengejutkan mencapai tahap puncak Heaven Tier. Ling Han menyambutnya dengan pedangnya, tetapi segera dikirim terbang, gemetaran di seluruh dan hampir menyemburkan darah. Itu sangat mengejutkan. Fisiknya jelas mencapai ketangguhan logam langka tingkat ke-9, tetapi organ-organ internalnya masih terkejut di bawah serangan itu seolah-olah menjungkir balikkan laut dan sungai, menjadi sangat sulit untuk ditanggung. Langkah kedua, mayat bos mengayunkan telapak tangannya. Kekuatannya meningkat jauh tak terbayangkan, dan meskipun itu belum mencapai Shattering Void Tier, itu benar-benar tidak jauh dari itu. Orang ini tidak diragukan lagi berada di Shattering Void Tier. 10 bergerak, dengan setiap gerakan meningkat dalam kecakapan pertempuran. Pada langkah ketiga, kekuatan mungkin akan mencapai Shattering Void Tier. Ling Han menerima pukulan lagi, dan seluruh orangnya ditampar di selembar kertas, menjadi sangat rata. Namun, serangan yang mengerikan seperti itu dinetralkan menjadi 2, dan setengahnya lagi ia bisa benar-benar menghadapi fisiknya. Menggabungkan kekerasan dengan kelembutan, mayat bos mengungkapkan ekspresi heran. "Aku tidak pernah berharap seni fisikmu mencapai standar setinggi itu, tapi ini hanya langkah kedua." Dia mengayunkan tangan kanannya lagi, membuang telapak ketiga. Kali ini, itu benar-benar mencapai Shattering Void Tier, bahkan langit bergetar dan bumi terbelah, mengerang tanpa suara di bawah kehebatan pertempuran Tier Void. Ling Han tidak ragu-ragu lagi dan mengayunkan tangan kanannya, menyebarkan 108 pedang pendek, membentuk formasi ledakan tanah Dragon Eyes. Peng! Tangan besar itu mengenai, tetapi secara paksa dihentikan ketika naga es muncul, menghalangi telapak tangan. Mayat 2 tampak terkejut lagi. "Anda benar-benar mengejutkan orang-orang, Anda benar-benar master formasi juga?" Orang ini sedikit lebih dari 20. Tetapi ia tidak hanya memiliki pencapaian luar biasa dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki identitas seorang alkemis kelas surga. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan formasi ke-10 betapa benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa satu orang menampilkan prestasi seperti itu? Mayat 2 mengatakan bahwa Anda mungkin reinkarnasi Shattering Void Tier dengan jiwa dari kehidupan sebelumnya, mampu menggunakan kekuatan ranah.
Tampaknya agak masuk akal, kata Corpse Boss. Orang-orang dibatasi oleh waktu, dan bahkan jika Ling Han mulai mempelajari ketiga Tao dengan cermat begitu ia dilahirkan, waktu 20 tahun tidak cukup untuk membuat satu pun menjadi ekstrim, apalagi 3 Tao bersama-sama. Kecuali untuk reinkarnasi elit Shattering Void Tier, tidak ada kemungkinan jenis kedua. Tetapi reinkarnasi dan kelahiran kembali, ini benar-benar tidak pernah terjadi. Ambillah dia dan mayat dua sebagai contoh, meskipun mereka masih dengan tubuh yang mereka miliki beberapa ribu tahun yang lalu, jiwa mereka tidak memiliki sedikit hubungan dengan yang sebelumnya. Tubuh itu memang sama, tetapi bisakah itu tetap dianggap sebagai kelanjutan kehidupan sebelumnya? Reinkarnasi roh, tak terbayangkan, itu bisa mengejutkan seluruh dunia jika berita menyebar. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, ada 7 langkah lagi. Ekspresi Corpse Boss tegas ketika dia mengangkat tangan kanannya di depan dadanya dan memadatkan sinar cahaya mengejutkan di telapak tangannya dengan pola-pola berurat yang muncul, memancarkan kehadiran kuno. Apakah ini niat bela diri kehidupan sebelumnya? Ling Han agak suram. Dia jelas tahu bahwa Boss sedang mengumpulkan kekuatan untuk langkah pamungkas, namun dia hanya bisa menatap kosong. Dia merenung dan memutuskan bahwa dia tidak bisa begitu pasif. Melepaskan Sunset Bow, memblokir 10 gerakan adalah apa kesepakatannya, tetapi tidak disebutkan bahwa dia hanya bisa menerima pemukulan. Dia menarik busur, menaiki panah, dan mengaktifkan Eye of Truth, mencari kelemahan mayat Boss. Chapter 775. Tangan Kerangka Surgawi. Ling Han dengan mengejutkan menemukan bahwa tidak ada jejak kelemahan pada Corpse Boss. Bagaimana itu mungkin? Ada anggur di setiap anggur, dan bahkan seni defensif terbaik di dunia pasti tidak akan tanpa jejak kelemahan. Itu tidak realistis. Tapi sekarang, makhluk yang benar-benar sempurna muncul. Dari informasi yang diberikan kembali oleh Eye of Truth, panahnya tidak akan berguna tidak peduli ke arah mana ia ditembak. Ling Han segera menyadari bahwa bukan Boss yang tidak memiliki poin lemah, tetapi kekuatannya sendiri terlalu lemah. Elite Tier Void yang hancur terlalu kuat hingga bahkan jika mereka tidak bergerak, pertahanan statis mereka hampir tanpa cacat, dan tidak masalah berapa banyak Elite Heaven Tier menyerang, setidaknya Ling Han sendiri tidak bisa menerobosnya. Ini adalah celah di tingkat. Ling Han berdiri di puncak seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Tapi itu hanya tier surga, dan Elite Void Tier hancur juga keberadaan yang sangat misterius baginya. Dan sekarang, dia akan menentang makhluk seperti itu. Untungnya, masih ada formasi ledakan tanah naga es. Ling Han mengoperasikan kekuatannya secara ekstrim, dan jika bahkan naga es tidak bisa menyaingi Corpse Boss, dia harus mempertimbangkan bersembunyi di Menara Hitam atau menggunakan 1 kali peningkatan kekuatan Menara Hitam. Meskipun sangat disayangkan, itu adalah lebih baik daripada mati di sini. Mayat Boss menyerang, melempar telapak tangan, dan bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh dari langit seolah hujan meteor menghujani Ling Han. Ini bukan bintang besar, tapi sesuatu yang menggunakan kekuatan asal sebagai inti, mengumpulkan roh ki, dan di bawah restu dari niat bela diri, mereka lebih berat daripada bintang. Jadi tidak berlebihan untuk menyebut mereka bintang besar yang menghujani gugus setelah gugus. Ini adalah langkah pamungkas yang dilepaskan oleh Elite Shattering Void Tier. Itu sangat menakutkan. Naga es itu meraung, menangis berulang kali saat menerjang ke langit. Seketika, langit meledak dengan sinar cahaya yang mengejutkan, dan bahkan Ling Han tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Dia berada di dalam formasi ledakan tanah naga es, yang juga merupakan pertahanan yang kuat, cukup untuk melawan dampak dari bintang hancur Tier Void Tier 5. Mayat Boss membuat beberapa gerakan menyambar dengan kedua tangan, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan, berkelap-kelip, dan bahkan sinar matahari benar-benar disembunyikan. Naga es itu sangat tangguh. Itu memiliki kecakapan pertempuran 7 Shattering Void Tier 7 bintang, bahkan tidak mati. Bahkan jika itu dihancurkan, itu tidak masalah, karena dengan akumulasi Spirit Ki, itu bisa segera pulih. Akarnya terletak pada formasi,
dan dengan formasi yang tidak terputus dan karena tidak ada kekurangan spirit ki, itu bisa ada selamanya. Corpse Boss sangat kuat, tetapi tidak lebih unggul dari kecakapan pertempuran Shattering Void tier 5 bintang. Tidak hanya dia tidak bisa berurusan dengan formasi, dia bahkan diburu oleh naga es. Jika bukan karena fisiknya yang sangat tangguh, dia mungkin akan langsung terbunuh. Dia berhenti dan bergumam, "Satu langkah lagi." Ling Han diyakinkan di dalam. Meskipun dia benar-benar tidak bisa melihat melalui kekuatan elit Shattering Void tier, dia masih bisa membuat penilaian berdasarkan konfrontasi antara naga es dan Corpse Boss. Kekuatan Corpse Boss kira-kira Shattering Void tier 4 bintang, yang juga ketika dia merilis sebuah langkah pamungkas. Sayangnya, Ling Han hanya mengandalkan kekuatan naga es, atau mungkin bahkan baginya untuk menindas mayat bos. Bagaimanapun, formasi tidak dapat menumbuhkan kaki untuk melakukan pengejaran dan serangan. Naga es paling banyak bisa bergerak dalam kisaran formasi, dan akan menghilang ketika meninggalkannya, karena itu diciptakan oleh formasi. Ada satu langkah lagi. Apakah Corpse Boss memiliki langkah pamungkas yang lebih kuat? Mayat bos membentangkan tangan kanannya, dan tangan kerangka berbentuk kristal muncul. Tangan kerangka harus terlihat menakutkan dan mengerikan. Tetapi tangan kerangka kristal ini tampak seperti karya seni yang paling indah, tanpa terasa mengerikan dan penuh kemegahan. Tetapi memeriksa dengan teliti, orang akan melihat bahwa ada banyak pola urat di tangan kerangka, begitu banyak sehingga mereka tak terhitung. Ling Han terkejut, dan berkata, "Bisakah kamu juga memotong tubuhmu sendiri di kehidupan sebelumnya?" Palu tulang mayat 2 dibuat dari tulang paha sendiri. Untuk makhluk yang mencapai tingkat seperti itu, bahkan anggota badan yang terputus bisa beregenerasi, tetapi mereka tidak bisa tumbuh kembali dengan cepat seperti yang dilakukan Ling Han. Menggunakan tulang sendiri sebagai alat roh pasti akan menjadi yang paling nyaman lebih dari menggunakan alat roh yang dipelihara sendiri. Mayat bos menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, tangan ini tentu saja diperoleh dalam kehidupan saya sebelumnya, tetapi jelas bukan dari tubuh saya sendiri. Menurut penelitian dan dugaan saya selama bertahun-tahun, mungkin itu adalah tangan makhluk surgawi." "Apa?" Ling Han terkejut. "Tangan makhluk surgawi? Tunggu, bukankah dunia ini tidak memungkinkan elit roh surgawi muncul?" Tidak, itu hanya tangan yang terputus. Paling banyak dilihat sebagai alat surgawi, bahkan menara hitam, surga transformasi mangkuk, dan botol kutukan bisa ada. Jadi mengapa tidak bisa tangan makhluk surgawi? Kuncinya adalah kekuatan macam apa yang bisa dilepaskannya. "Apakah itu kuat?" kata Ling Han sambil tersenyum. Semakin berbahaya saat itu, semakin rileks pikirannya. "Sangat kuat," mayat bos berkata dengan sungguh-sungguh. "Itu bisa membunuh elit Shattering Void tier normal, dan jika bukan karena penindasan kekuatan ranah, itu bisa menjadi lebih kuat." "Kalau begitu aku akan melihat," kata Ling Han, mengacungkan Reverie Life Sword, yang juga menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang kuat. Dia juga mengeluarkan Heaven Transformation Bowl. Mungkinkah tangan kerangka diserap dan disempurnakan menjadi beberapa tetes sumsum tulang dewa? Mayat bos memegang tangan kerangka kristal, dan Weng, pola berurat menyala. Kuang, langit segera bergema dengan tepukan guntur, dirasakan oleh langit dan bumi. Awan-awan gelap bergulung, berkumpul dengan rapat di atas mayat bos seolah-olah kesusahan surgawi akan turun untuk membunuhnya. Tangan kerangka kristal itu terlalu kuat, itu mengancam keberadaan dunia ini. Dao surgawi juga terkejut, dan siap untuk campur tangan kapan saja, membuka celah spasial untuk mengeluarkannya. Ling Han telah melihat tampilan langit dan bumi melepaskan kekuatannya. Dalam ingatan Zisui Xian, mereka yang sekuat makhluk surgawi segera melahap dan diusir begitu mereka meletus dengan kekuatan yang bukan milik dunia ini. Namun, awan gelap itu bergulir, tetapi kilat tidak pernah jatuh, dan tidak ada celah spasial yang terbuka. Rupanya, tangan kerangka kristal itu kuat, tetapi tidak kuat sampai membuat surga dan bumi mengeluarkannya. Sakit kepala, Ling Han melepaskan Heaven Transformation Bowl, dan Weng, mangkuk yang berharga menyala dan mulai menyerap semua yang ada di sekitarnya tanpa terkendali. Bahkan batu-batu yang normal tidak dilepaskan,
namun tidak ada cara untuk menangkis tangan kerangka kristal itu. Rupanya, Heaven Transformation Bowl tidak bisa menghadapinya. Level 2 hal itu hampir sama, sehingga Heaven Transformation Bowl tidak bisa melakukannya. Ling Han mengambil Heaven Transformation Bowl dan sepenuhnya mengaktifkan Reverie Life Sword. Meskipun dia mengukir formasi ke-10, dia masih kesulitan memahami formasi pada Reverie Life Sword. Sampai sekarang, ia masih hanya mengaktifkan 7 pola formasi. Namun pola formasi di atasnya mencapai jumlah lebih dari 10.000. Merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh tangan kerangka kristal, Reverie Life Sword mulai terbangun dengan sendirinya. Niat membunuh menyebar, mempengaruhi udara untuk berputar sendiri. Di dalam pusaran itu, ada pedang gas, sangat kecil. Namun itu bisa membuat elit hancur Tier Void merasa takut ketika mereka melihatnya. Mata Corpse Boss secara naluriah meledak dengan tatapan dingin ketika dia berkata, "Pedangmu, luar biasa. Saya sepertinya memiliki ingatan tentang itu, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Akankah makhluk hancur Void Tier melupakan hal-hal? Tentu saja itu tidak mungkin. Lalu apa yang dia maksudkan dengan tidak dapat mengingat pasti kenangan dari kehidupan sebelumnya? Lagi pula, itu adalah mayat tua yang memiliki jiwa yang baru lahir, yang dapat dilihat sebagai makhluk yang sama sekali berbeda. Tetapi bagi Reverie Life Sword untuk merah **** ingatan Corpse Boss dari kehidupan sebelumnya, itu bahkan lebih menakutkan, seberapa terukir ingatan yang harus ada untuk menghubungkan dua jiwa selama beberapa ratus ribu tahun, itu mungkin terukir dalam di tulangnya. Chapter 776. Penjarahan. Apa yang Ling Han kagetkan bukanlah bahwa mayat-mayat bos bisa mengingat seluruh formasi selama beberapa ratus ribu tahun, tetapi dengan Maduo Bao yang menciptakan Reverie Life Sword. Kekuatan orang ini benar-benar mengejutkan. Untuk bisa mengukir ingatan formasi jauh ke dalam tulang elit, dengan kata-kata yang lebih keras, bukankah itu ketakutan yang mendalam pada tulang? Lalu, seberapa mengerikan Maduo Bao yang mampu membuat formasi? Master formasi nomor 1 dunia, sepenuhnya layak mendapatkan gelar seperti itu. Tidak heran dia bisa berdiri sebagai orang nomor 1 di atas yang lain di atas batu seni bela diri, menyebut dirinya nomor 1 dan memandang rendah dunia. Memang bukan pembicaraan besar, tapi dia benar-benar kuat. Namun, formasi macam apa itu sebenarnya? Hong, tangan kerangka kristal benar-benar diaktifkan dan berubah menjadi tangan ramping dengan darah dan daging. Bahkan jika itu hanya tangan, itu menarik dan sudah pasti milik peri celestial yang luar biasa. Namun, tangan halus itu berubah menjadi seukuran gunung yang tinggi, menabrak Ling Han. Tidak ada yang mewah, hanya tampilan niat bela diri yang menakutkan, yang memancarkan kehadiran yang arogan dan mendominasi. Tidak ada yang bisa menghalanginya, aku akan hancurkan semuanya. Sepertinya mengatakan sesuatu seperti itu. Pedang hidup Reverie juga berkembang dengan cahaya yang menyilaukan ketika lebih dari 10.000 pola berurat semua menyala, dan siu, itu terlepas dari tangan Ling Han dan naik ke udara miliknya sendiri, berdiri melawan tangan yang halus. Keduanya bentrok, dan pedang menghantam telapak tangan, meledak dengan cahaya yang menyilaukan dunia, sekali lagi menyilaukan orang. Setelah cahaya yang menyilaukan, Reverie Life Sword dan tangan putih bakung bertarung dengan sengit, bertukar pukulan terus-menerus dan meledak dengan ki yang sangat kuat. Ling Han buru-buru memanggil semua orang dan menjaga mereka dengan formasi ledakan tanah naga es, atau jika mereka dipukul sekali, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Mayat bos menggelengkan kepalanya, menghentikan pertempuran atas kemauannya sendiri, mengambil tangan kerangka kristal, dan berkata, 10 gerakan. Aku tidak bisa membunuhmu. Semangat pertempuran Ling Han terbakar, dan dia berkata, Saudara Corpse, saya berharap untuk bertarung dengan Anda di waktu berikutnya. Benar-benar datang ke cengkeraman, mayat bos halus dan berbudaya, mengenakan senyum di wajahnya, dan tidak memiliki tanda frustrasi, muncul sangat murah hati dalam roh. Dia berkata, kalau begitu sebaiknya kamu berkultivasi lebih cepat. Tahap Shattering Void Tier tidak mudah untuk dijangkau. Saya hanya melewatinya tanpa halangan karena kehidupan saya sebelumnya, atau yang lain. Ini sangat sulit, bahkan dia menggunakan 2 sangat,
jadi jelas bahwa puncak kemanusiaan memang tidak mudah dijangkau. Kali ini, saya berhutang budi kepada Brother Corps karena memperlakukan saya dengan teh yang enak. Lain kali, aku akan mentraktirmu anggur yang enak, kata Ling Han sambil tersenyum. Mayat bos tidak bisa menahan senyum, dan berkata, meskipun saya tidak minum anggur, saya bersedia membuat pengecualian untuk Anda. Silahkan, silahkan, mayat bos membalikkan tubuhnya dan mengambil langkah, muncul beberapa mil. Agar sangat sopan setelah pertempuran hidup dan mati. Itu adalah yang pertama bagi Ling Han. Namun, Corps Boss memang memiliki pengaruh yang luar biasa, yang memberinya kesan yang baik dan keinginan untuk menjadi temannya. Namun, dia adalah salah satu dari Tausat Corps Sekte, dan di masa depan, aku pasti akan bertarung melawan Tausat Corps Sekte, dan itu mungkin benar-benar pertarungan sampai mati. Ling Han menghela nafas dalam-dalam. Hong, gelombang kejut pertempuran yang mengejutkan tiba-tiba datang dari jauh. Bintang-bintang di langit terus-menerus hancur, dan bahkan sekelompok besar bintang dapat terlihat jatuh di siang hari, terhalang oleh angin astral, terbakar, dan berubah menjadi meteorit. Itu adalah pertarungan dari Shattering Void Tier, dan itu hanya terjadi ke arah mayat bos menuju. Apakah dia menghadapi musuh yang tangguh? Ling Han tidak khawatir. Kecepatan Shattering Void Tier hampir sama, jadi jika satu sisi ingin berlari, mereka bisa sepenuhnya melarikan diri, yang merupakan alasan mengapa elit Shattering Void Tier hampir mati. Jika saya tidak bisa menang, saya akan lari saja, dan apa yang bisa Anda lakukan? Kecuali jika seseorang yang mengolah kekuatan mistik seperti petir surga ke-9, maka tidak ada yang bisa mengejar ketika berlari, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat mengejar. Namun, jika elit Shattering Void Tier bersedia untuk menyalakan esensi hidupnya, mereka masih bisa meletus dengan kecepatan tinggi, yang masih belum terpecahkan. Pertarungan hebat di kejauhan tidak berlangsung lama dan segera tenang, tetapi itu hanya sesaat sebelum tekanan yang mengerikan menyerang mereka, membuat kulit orang pecah, yang sangat sulit untuk ditanggung. Seorang gadis berambut merah muncul di kejauhan dengan sayap merah muda kekuningan, yang menyebar lebih dari 3.000 meter, tetapi mereka menyusut dengan cepat, dan pada saat bernafas, sayap-sayap itu benar-benar hilang. Yi Suang-Suang, gadis itu memegang tangan kerangka berbentuk kristal di tangannya, memainkannya dengan hati-hati. Hei, teriak Ling Han. Ayo, ayo, siapa itu? Takut wanita ini. Yi Suang-Suang meletakkan tangan kerangka kristal dengan cepat. Ketika dia melihat Ling Han dan yang lainnya, dia tidak bisa tidak bingung, dan berkata pada dirinya sendiri, aneh, wanita ini jelas berjalan kembali. Mengapa dia bertemu orang-orang ini? Ling Han menunjukkan, kamu berjalan ke arah yang salah. Kota Kekaisaran adalah sebaliknya, hihe. Terima kasih atas pengingatnya. Nanti, Yi Suang-Suang berbalik untuk pergi. Tunggu, Ling Han berteriak dengan tergesa-gesa untuk menghentikannya. Apakah kamu tidak mengawasi kota Kekaisaran? Mengapa Anda lari ke sini? Yi Suang-Suang mengangkat bahu, dan berkata, merasakan pertempuran hebat di sini dari kota Kekaisaran, jadi saya datang ke sini untuk menonton kesenangan. Ling Han memutar matanya, dan berkata, bukan hanya menonton kesenangan, kan, tetapi juga mencuri barang-barang orang lain. Wanita ini tampaknya sudah lama sekali, tetapi tidak ikut campur, namun menunggu sampai setelah mayat bos pergi untuk mengejar dia dan merebut tangan kerangka kristal. Orang tidak bisa tidak mengatakan bahwa wanita ini terlalu kuat. Kekuatan yang dilepaskan oleh tangan kerangka kristal begitu menakutkan, tapi dia masih dengan paksa menekannya. Bos mayat buruk harus sangat suram kan? Namun, sangat disayangkan baginya untuk bertemu makhluk dari alam surgawi. Dia tidak biasanya kuat, bahkan dengan kekuatannya ditekan, setidaknya tidak apa yang bisa menyaingi dia saat ini. Mungkin butuh Raja Bulan, dan bahkan elit seperti Maduo Bao, untuk melawannya. Yi Suang-Suang terkikik, dan berkata, kamu tidak tahu, tangan kerangka ini sangat mungkin berasal dari pusat kekuatan Heavenly Body Tier, dan jika esensi di dalam bisa diekstraksi, wanita ini mungkin bisa mengembalikan semua kekuatannya. Apa tingkat tubuh surgawi, dan kota Kekaisaran sejauh itu dari sini, Anda masih bisa merasakannya? Ling Han bertanya dengan saksama. Ceka,
hanya dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. Akan aneh jika wanita ini tidak bisa merasakannya. Aturan ranah ini terlalu sederhana. Wanita ini benar-benar seperti dewa yang maha kuasa di sini, Yi Suang-suang berkata dengan jijik. Tier tubuh surgawi, apakah ini tingkat makhluk surgawi? Tanya Ling Han. Dia dapat menyimpulkan bahwa makhluk surgawi juga memiliki keunggulan relatif, tetapi dia tidak tahu bagaimana itu dibagi. Ai, kamu sangat menjengkelkan. Seorang prajurit tingkat transformasi dewa belaka prihatin tentang hal-hal dari dunia surgawi, kata Yi Suang-suang dengan jijik. Ling Han memberi "ha" dan berkata, percaya atau tidak, aku akan naik ke Shattering Void Tier dalam 10 tahun, dan menembus ke alam surgawi juga hanya sekitar sudut. Tampaknya terpesona oleh semangat kepahlawanan Ling Han, Yi Suang-suang terkejut segera, lalu berkata, baiklah, maka wanita ini akan melakukan perbuatan baik dan mendidik Anda terlebih dahulu, tetapi setelah Anda tahu, Anda sebaiknya tidak terkejut dan tidak mampu untuk memulihkan. TSK, apakah aku orang yang berkemauan lemah? Ling Han jelas tidak akan mempercayainya. Jangan terlalu yakin, Yi Suang-suang bermain dengan tangan kerangka, dan berkata, makhluk surgawi dipisahkan menjadi 5 tingkatan besar, sungai gunung, bulan matahari, tubuh surgawi, sungai abadi, dan kejadian. Tetapi setiap tingkat besar tidak dibagi menjadi 9 lapisan melainkan hanya ada 4 tingkatan kecil, yang ekstrim rendah, ekstrim sedang, ekstrim tinggi, dan sempurna. Belum lagi level besar, celah kekuatan antara level kecil sama besarnya dengan langit. Anda sekarang berada di tingkat transformasi dewa, namun Anda dapat melawan surga tingkat, melintasi 1 tingkat besar, dan dapat disebut jenius di dunia fana, tetapi setelah maju ke tingkat dewa, bahkan melintasi 1 tingkat kecil itu sulit. Chapter 777. Kejeniusan alam surgawi. Mendengar kata-kata itu, Ling Han benar-benar agak terkejut. Dia bisa menang melawan lawan dengan menyeberangi seluruh tingkat besar, tetapi terlepas dari endowment dan keanehan seperti itu, sekali di tingkat surgawi, sebenarnya sulit untuk menyeberangi bahkan 1 tingkat kecil. Kamu terkejut kan? Yi Suang-suang terkekeh. Justru karena setiap tingkatan kecil sulit untuk dilewati, bahkan ekstrim kecil, ekstrim menengah, dan ekstrim tinggi dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Menurut prediksi wanita ini, Anda seorang jenius yang bisa bertarung melawan tahap puncak di tahap awal. Di alam surgawi, para jenius semacam itu mungkin tidak ada di mana-mana, tetapi pastinya tidak sedikit. Hati Ling Han berdebar kencang. Jika dia mengklaim kedua dalam pertempuran di tingkat yang sama di antara generasi muda dari tanah yang luas, tidak, di antara seniman bela diri di seluruh negeri yang luas, tidak ada yang berani mengklaim pertama, dan itu akan tetap demikian bahkan jika Kaisar Pedang dan Setting Sun Saber Emperor diseret kembali ke tingkat ini lagi. Di satu negeri, orang nomor 1 dalam 10.000 tahun sebenarnya tidak bisa menempati peringkat di antara para jenius top di dunia surgawi. Betapa anehnya dunia surgawi. Berpikir lagi, sumber daya alam surgawi pasti melampaui alam fana oleh yang tak terhitung jumlahnya. Dan mungkin ada beberapa hal yang menantang alam yang dapat meroketkan kecakapan pertempuran seniman bela diri, seperti Heavenly Luckstone yang pernah disempurnakan Ling Han. Apakah itu tidak ada di alam surgawi? Mungkin ada hal-hal yang lebih kuat di dunia yang sangat kecil sehingga bahkan Kaisar Surgawi Guntur dan Api memandang ke bawah pada tanah yang luas seolah-olah mereka lalat capung. Ling Han bisa tumbuh ke tingkat yang sebanding dengan para jenius tingkat surgawi. Kemudian setelah ia memasuki alam surgawi, dapatkah ia tidak menjadi lebih kuat? Jadi bagaimana dengan para jenius terbaik? Saya bisa melampaui mereka. Ling Han langsung pulih dari rasa percaya dirinya, dan senyum muncul di sudut bibirnya, penuh semangat juang. Pada saat ini, dia gatal untuk masuk ke dunia surgawi untuk berperang melawan Kaisar Pedang dan Kaisar Setting Sun Saber, dan kemudian mengambil kembali Heavenly Phoenix Divine Maiden untuk menjadikannya menantu keluarga Ling dan menghangatkan tempat tidurnya setiap hari. Yi Suang-suang menggigil. Mengapa matamu tiba-tiba menjadi begitu sesat, bocah sialan?
Apa kau berfantasi tentang wanita ini? Kamu, hehe, Ling Han mengangkat bahu. Apa maksudnya? Menurutmu wanita ini tidak cukup cantik? Yi Suang marah. Betapa membingungkan. Ling Han menyimpang dari topik tanpa alasan ini, dan berkata, bagaimana denganmu? Tingkat berapa, dan berapa level yang bisa dilampaui oleh pertempuranmu? Yi Suang meletakkan tangannya di pinggulnya dengan bangga, dan berkata, wanita ini adalah ahli di Sun Moon Tier. Saya mencapai tahap tengah ekstrim kecil, tetapi terjebak selama 10.000 tahun. Kultivasi saya sudah turun ke tahap awal ekstrim kecil, dan kecakapan pertempuran bahkan turun ke tahap awal ekstrim kecil Mountain River Tier. Tidak heran dia masih bisa dengan mudah menekan Corpse Boss. Meskipun ditekan oleh kekuatan ranah, dia pasti bisa melepaskan kekuatan pada lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, dengan jumlah bintang yang tidak diketahui kehebatan pertempurannya. Pada tahap puncak wanita ini, dia bisa bertarung di tahap akhir di tahap awal, melewati 2 tingkatan kecil. Ini disebut jenius bintang 2 di alam surgawi. Yi Suang melihat bahwa Ling Han benar-benar tidak peduli, dan segera melanjutkan, apa yang kamu tahu di alam surgawi, melintasi tingkat kecil sudah luar biasa, disebut jenius 1 bintang, dan itu 1 dalam ratusan juta. Anda berpikir bahwa ada orang-orang biasa-biasa saja di antara mereka yang bisa menjadi dewa, itu benar. Ditempatkan di tanah yang luas, yang Shattering Void Tier Elite bukan jenius di antara para jenius, dan untuk mengalahkan mereka melampaui tingkatan itu sulit, itu adalah tempat yang sama ditempatkan di alam surgawi. Mampu naik ke tingkat dewa, kecuali karena dipompa dengan minum obat. Bukankah mereka yang berhasil dengan budidaya yang rajin juga jenius di antara para jenius untuk tetap memenangkan tingkat yang melampaui? Akan sulit dengan cara yang sama. Di atas itu adalah 2 jenius bintang, 3 jenius bintang, dan 4 jenius bintang. Sejauh wanita ini tahu, hanya ada beberapa jenius bintang 4, dan pernah ada jenius bintang 5. Hanya dicatat dalam buku-buku kuno, kata Yi Suang tanpa tergesa-gesa. Ling Han percaya diri. Dia hanya mengolah lapisan pertama gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, yang telah membuatnya menjadi jenius nomor 1 yang diakui oleh batu seni bela diri. Jika dia menguasai lapisan kedua, level apa yang bisa dia capai? Dia menatap Yi Suang sambil tersenyum, dan berkata, saya punya masalah untuk dibicarakan dengan Anda. Apa? Kamu mengingini harta wanita ini? Seolah-olah menjaga dari pencuri, Yi Suang memegang tangan kerangka kristal dengan erat. Apakah aku orang yang kurang di kelas? Sulit untuk dikatakan. Ling Han terdiam beberapa saat, lalu berkata, bahkan jika aku menginginkannya, aku tidak bisa mengalahkanmu, kan? Ya, Yi Suang akhirnya berhenti khawatir, dan berkata, apa yang ingin kamu diskusikan? Saya tidak memiliki seni untuk tingkat ke-10, dan ingin meminjam 1 dari Anda terlebih dahulu, kata Ling Han. Seni yang ia pegang hanya mencapai tingkat ke-9, yang hanya bisa diolah sampai tahap puncak Heaven Tier. Secara teoritis, dia memang bisa membuat seni level ke-10-nya sendiri dan maju ke Shattering Void Tier, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bahkan jika dia sudah berdiri dengan alasan para pendahulu, itu masih akan memakan waktu ratusan tahun. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Yi Suang segera tertawa keras, dan berkata dengan bangga, tentu, tapi apa yang akan kamu gunakan untuk bertukar? Bahkan jika itu hanya pinjaman, itu tidak bisa menjadi pernyataan verbal tanpa bukti. Anda harus mengambil sesuatu sebagai janji, bukan? Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Ling Han siap untuk dimanfaatkan. Bagaimanapun, itu bernilai setidaknya 100 tahun, yang lebih berharga daripada harta apapun. Namun, dia pasti tidak akan mengeluarkan menara hitam, Heaven Transformation Bowl, atau Reverie Life Sword. Paling buruk, dia hanya akan menyelinap ke 5 sekte besar dan memikirkan cara untuk mencuri. Dengan menara hitam di tangan, itu bukan sesuatu yang mustahil. Kau datang jauh-jauh dari sebuah negara kecil di utara yang sunyi. Wanita ini tidak percaya bahwa Anda benar-benar mengandalkan kerja keras Anda sendiri. Cepat, beritahu wanita ini, harta mistik apa yang sebenarnya Anda miliki. Mata Yi Suang berbinar, penuh dengan rasa ingin tahu.
Ling Han berkata tanpa tergesa-gesa, sebenarnya, aku adalah reinkarnasi dari Void Tier hancur. Jadi kecepatan kultivasi saya jelas cepat. Yi Suang-Suang memutar matanya ke arahnya, dan berkata, reinkarnasi jiwa di alam surgawi hampir mustahil, kecuali seseorang mendapatkan benda surgawi yang luar biasa. Bunga reinkarnasi, seperti neraka wanita ini percaya padamu. Selain itu, jika Anda adalah reinkarnasi Void Tier Shattering, akankah Anda membutuhkan seni lapisan ke-10? Ya, cewek ini tidak bodoh. Jantung Ling Han berdetak kencang. Jadi, reinkarnasi jiwa di alam surgawi juga sangat langka. Persis seberapa tinggi tingkat menara hitam mencapai, tidak hanya membuat jiwanya bereinkarnasi, dan pertama melestarikan selama 10.000 tahun, memungkinkan dia untuk terus-menerus memahami gulir surga yang tidak dapat dihancurkan selama 10.000 tahun. Dia sudah melebih-lebihkan menara hitam, tapi sekarang, dia tampaknya telah meremehkannya. Kamu tidak percaya bahkan jika aku memberitahumu, aku tidak bisa menahannya. Ling Han mengangkat bahu. Dia pasti tidak akan mengungkapkan rahasia menara hitam. Lalu, seni tingkat ke-10 yang Anda inginkan, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal padanya, Yi Suang-Suang berkata dengan sedih. Lalu dia akan mengucapkan selamat tinggal, tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan yang harus dia lakukan adalah meluangkan waktu untuk memikirkan cara lain. Dia masih agak jauh dari tahap puncak Heaven Tier. Kembali, dia memanggil Helian Sun Sue dan yang lainnya. Dia harus segera mengurus masalah wilayah timur. Chapter 778. Serangan elit kawasan timur. Wilayah timur, kedua setelah negara bagian menengah dalam hal seni bela diri dan setara dengan wilayah selatan, keduanya memiliki elit Heaven Tier. Invasi wilayah utara kali ini pada awalnya ditolak oleh elit wilayah timur, tetapi mereka tidak dapat melanggar kehendak 5 sekte besar, dan harus memilah beberapa elit surga tier, membawa sejumlah besar tier transformasi dewa, tier bayi spiritual, dan prajurit tingkat bunga mekar sambil membuka penghalang wilayah dengan alat roh ke-10 tingkat yang dipinjamkan oleh 5 sekte besar untuk meluncurkan serangan ke wilayah utara. Kombinasi seperti ini jelas tidak terkalahkan. Mereka menaklukkan kota-kota dan benteng-benteng di sepanjang jalan hampir tanpa usaha apapun karena setiap kota memilih untuk menyerah dengan sangat kooperatif. Namun, elit wilayah timur tidak menyadari bahwa hampir setiap rumah tangga menyembah menara hitam, yang masih terus menumpuk semangat rakyat. Kekuatan bangsa hanya bisa dilahap dan dimusnahkan dalam perang antar bangsa. Mereka sekarang seperti perampok, mampu merebut wilayah, tetapi tidak mampu menghancurkan hati rakyat. Tentu saja, jika kota kekaisaran dan kaisar dihancurkan, maka dengan akar negara itu mati, negara itu tidak akan menjadi sebuah negara, itu akan sama dengan memukul di tempat yang sakit, sama mematikannya. Berbagai daerah tentu akan bekerja sama karena mereka menerima pesanan. Ling Han sudah kembali ke kota kekaisaran. Di tengah jalan, dia sengaja memikat musuh untuk menjelajah lebih dalam, membuat mereka masuk jauh ke bagian dalam kekaisaran Gridling, di mana dia akan memusnahkan mereka semua. Lawan menekan dengan sangat cepat, dan meninggalkan seniman bela diri Flower Blossom Tier untuk mengawasi kota-kota yang direbut sementara para elit terus bergerak ke barat, menuju kota kekaisaran. Ling Han, aku punya masalah untuk dibicarakan denganmu. Tepat ketika dia kembali ke kota kekaisaran, Ling Han diseret oleh Helian Sun Sue. Ling Han kaget. Apakah cewek ini mencoba cabul di siang hari bolong? Ada apa dengan ekspresimu? Helian Sun Sue menariknya ke samping, dan berkata, orang-orang ras laut sudah datang. Ling Han menatapnya, dan berkata, di mana? Mereka dikirim melarikan diri oleh Yi Suang-Suang, kata Helian Sun Sue. Kali ini, bukan hanya keluarga kerajaan Xianyu yang datang, keluargaku juga. Awalnya, saya ingin bersembunyi dari mereka, tetapi mengetahui kebenaran tentang permukiman, saya merasa bahwa keluarga saya bisa dimenangkan, jadi saya menulis surat agar orang dari keluarga saya membawanya ke ayah saya. Dengan kata lain, keluarga kerajaan Helian tahu kau ada di sini? Kata Ling Han. Ya, Helian Sun Sue mengangguk.
Jika kamu pikir aku telah melakukan kesalahan, aku bisa pergi, dan aku pasti tidak akan melibatkanmu. Ling Han menekannya di pahanya, menyapa pan asterisnya dengan banyak tamparan, dan berkata, kamu pikir aku orang yang suka membuang ibu anakku? Kamu harus dipukuli. Pemukulan yang bagus, pemukulan yang bagus. Hun Yu segera melompat keluar dari belakang pilar batu dan melemparkan tendangan, dan berkata, Ling Han, mari kita kalahkan dia sampai mati dan makan ketukan naga rebus. Siapapun yang bertengkar dengannya untuk Ling Han akan diperlakukan sebagai target yang perlu dihancurkan. Tetapi, sayangnya, Ling Han tidak mengizinkannya, memberi Hun Yu pilihan. Helian Sun Sue, bagaimanapun, berbalik dan naik di atas Ling Han. Mata berbentuk almonnya meledak dengan api saat dia merobek pakaian Ling Han dan berkata dengan keras, berapa kali kau berutang padaku? Hun Yu menutupi matanya dengan kedua tangan dengan tergesa-gesa. Gadis laut itu benar-benar terlalu kotor dan akan merusak roh murni Niu. Hun Yu masih di sini, bukankah kau takut merusak anak-anak? Ling Han buru-buru berbalik lagi, menekan Helian Sun Sue di bawah tubuhnya. Kiki, Niu juga ingin bermain. Hun Yu menerkam di atas. Dia pikir keduanya hanya bermain. Dengan kehadiran Hun Yu, Helian Sun Sue jelas tidak bisa mengklaim kembali utangnya, dan emosinya secara alami tetap agak mudah tersinggung. Untungnya, Ling Jiansui bangun dan membuatnya bergegas untuk menyusui. Hun Yu memandang ke samping, dan berkata, mengapa salju kecil tidak terlihat seperti Ling Han? Dia masih muda, jadi jelas sulit mengatakannya. Kata Liu Yutong, dia dan Li Xichang akan membantu merawat Ling Jiansui, yang merupakan bayi kesayangan keluarga Ling saat ini. Semua orang dari semua status memanjakannya sampai ke tulang. Iya ya, rekan Lite itu terkekeh dan mengulurkan tangan kecilnya untuk meraih payudara Liu Yutong. Rupanya, dia berpikir bahwa payudara Liu Yutong lebih banyak dan rasanya lebih enak, membuat Helian Sun Sue cukup tertekan. Setelah beberapa hari, koalisi elit wilayah timur sudah tiba beberapa ratus meter dari kota kekaisaran. Mereka akan bisa menarik tulang punggung kekaisaran Ling Agung di langkah berikutnya, benar-benar menghancurkan istana raja yang baru lahir. Ling Han menyuruh semua orang keluar, sudah waktunya untuk menggambar jaring. Elit wilayah timur bertempur dengan lancar di sini. Selain itu, siapa yang tidak tahu bahwa tingkat seni bela diri wilayah utara adalah yang terendah? Dengan demikian, masing-masing dari mereka jelas bangga dan sombong, tidak berpikir bahwa wilayah utara memiliki kekuatan apapun yang dapat menghalangi mereka. Mereka merasa aneh bahwa, dengan kekuatan wilayah utara yang tidak memadai, mereka akan pergi sejauh membuat negara menengah yang gugup, memaksa mereka untuk memilah hampir semua kekuatan utama mereka. Lihat, tidakkah mereka dengan mudah maju ke kota kekaisaran Ling besar? Sekarang, semuanya akan terselesaikan. Ling Han membawa Hun Yu untuk menyambut musuh. Saya putra surga kekaisaran Ling Agung, dan jika Anda semua berani menyerang kerajaan saya, Anda semua akan mati. Tapi mengingat kalian juga hanya mematuhi perintah, aku akan memberimu semua kesempatan. Menyerah sekarang. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Ling Han. Suaranya bergemuruh di seluruh kota kekaisaran, bahkan melalui totem bergema di setiap kota. Ini adalah efek ajaib dari totem, yang dapat menghubungkan seluruh kekaisaran Ling besar. Hahaha, elit-elit wilayah timur terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah ini benar-benar kaisar, bukan sekadar bahan tertawaan. Pejuang tier transformation dewa semata-mata berani menuntut mereka menyerah, benar-benar pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Brat, aku akan membunuhmu. Seorang prajurit tier transformation dewa melompat keluar. Dia tampak berusia 40 tahun, tetapi usianya yang sebenarnya setidaknya lebih dari 200, yang dapat dilihat dengan jelas dari ki dan darah. Ling Han berjalan dengan langkah besar, dan berkata, jika Anda dapat memblokir satu langkah kaisar ini akan menyelamatkan hidup Anda. Omong kosong, lihat aku membunuhmu dalam satu gerakan. Orang itu sangat marah, dan didakwa sambil mengacungkan pedang besar. Kehadiran mendidih mengejutkan udara, kekuatannya sangat mencengangkan, dan dia bisa disebut ahli bahkan di tingkat transformasi dewa.
Ling Han memiliki tangan di belakang punggungnya. Saat serangan lawan tiba, dia dengan santai membuang telapak tangannya. Orang itu langsung terpecah menjadi beberapa bagian. Transformasi dewa tingkat esensi darah merambat ke langit dan bumi, berubah menjadi cahaya surgawi multiwarna, hal yang sangat mengejutkan. Ling Han menarik tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada banyak peluang yang tersisa. Apakah masih ada yang mau menyerah? Telapak tangan yang dia perlihatkan mengejutkan para elit di wilayah timur. Prajurit tier transformation tier itu tidak lemah, menjadi elit terkenal di wilayah timur, cukup untuk peringkat dalam ratusan besar. Namun, elit seperti itu benar-benar dibunuh oleh satu telapak tangan, menunjukkan betapa menakjubkan kekuatan Ling Han. Mereka meremehkan wilayah utara. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa sebenarnya ada elit di sini. Elit Heaven Tier berjalan keluar, mengenakan senyum muram, dan berkata, sungguh luar biasa, prajurit tier transformation dewa yang memiliki kehebatan pertempuran tier surga, layak disebut jenius tiada taranya. Tetapi tahukah Anda bahwa mendirikan suatu bangsa adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum surgawi? Ling Han tersenyum, dan berkata, bolehkah saya bertanya, bagaimana hal itu bertentangan dengan hukum surgawi, aturan yang disepakati oleh nenek moyang lama? Apalagi, kata Heaven Tier dengan dingin, orang-orang ini dicuci otak menjadi kebodohan. Mereka jelas harus diyakinkan melalui pemukulan. Ling Han melambaikan tangannya, dan mencibir, jika nenek moyangmu menyuruhmu makan, apakah kamu memakannya? Chapter 779. Semua diselesaikan. Penerjemah. Terjemahan Henye Editor. Terjemahan Henye, ocehan gila. Elit Heaven Tier ditegur. Aturan nenek moyang lama telah bertahan puluhan ribu tahun dan jelas merupakan kebenaran universal. Ling Han tertawa keras, dan berkata, kamu bodoh, apa aturan leluhur tua? Itu jelas dibuat oleh para elit. Saya kuat, saya punya pendapat, itulah kebenaran konstan dari segala usia. Jika itu masalahnya, maka orang tua ini akan meyakinkan Anda melalui pemukulan. Heaven Tier itu berjalan dengan langkah besar, rohnya dan ki meledak seolah-olah tungku menyala-nyala. Lalu aku akan menganggapmu sebagai ayam, dan membunuhmu untuk dilihat monyet, kata Ling Han sambil tersenyum. Impudence, elit Heaven Tier itu marah. Dia adalah elit surga tingkat, makhluk tertinggi di wilayah timur, dan sekarang dia benar-benar disamakan dengan ayam. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Dia mendengus dan melepaskan cambuk biru panjang, dengan goyang, cambuk segera diluruskan, tampak seperti tombak panjang. Senior Zhang marah, dia serius. Itu sudah pasti. Senior Zhang adalah sosok terkenal di wilayah timur kita yang bisa masuk peringkat 5 besar di antara yang terkuat. Bocah ini berani mempermalukan Senior Zhang, dia benar-benar meminta untuk mati. Elit wilayah timur berdiskusi dengan bersemangat, jelas berpikir bahwa Ling Han sudah mati pasti. Nama keluarga Heaven Tier Elite adalah Jia 1 dengan nama karakter tunggal Zhang. Tetapi tidak ada yang berani memanggilnya langsung dengan namanya, dan semua memanggilnya dengan Zhang Senior. Jia Zhang adalah salah satu tokoh elit daerah timur dalam ekspedisi ini. Intervensinya bisa dilihat sebagai seorang raja yang melawan seorang raja, pertempuran yang paling kuat dari kedua pihak. Tentu saja, dari perspektif elit wilayah timur, pertempuran itu tanpa diragukan lagi akan menjadi kemenangan Jia Zhang. Ling Han mengulurkan tangan kanannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Sial, api langsung berkedip di atas kepala Jia Zhang, seorang elit yang mencapai tingkatnya, bahkan tanpa menumbuhkan seni jenis api, masih bisa menggambar di langit dan roh ki bumi untuk mengubahnya menjadi api dengan satu pikiran. Dia jelas sangat marah. Tier Junior Transformation Dewa Belaka, tidak peduli seberapa menakjubkan bakatnya, dia benar-benar berani untuk tidak menggunakan kedua tangannya untuk melawannya, membuatnya marah sampai mengeluarkan api dari kedua mata. Junior ini serius mencari kematiannya sendiri, dia mengacungkan tombak cambuk dan menyerang Ling Han. Ling Han belum pernah melihat senjata seperti itu, dan mau tidak mau menjadi penasaran,
menggeser kakinya untuk melihat apa yang sebenarnya luar biasa tentang keterampilan seperti itu. Jangan katakan, alat roh benar-benar agak luar biasa. Itu bisa ditusukkan seperti tombak, tetapi setelah diblokir, itu bisa berubah menjadi cambuk lembut, membentuk serangan cambukan. Pola berurat juga dicap di atasnya, dan setelah diaktifkan, itu memancarkan cahaya biru muda, kekuatannya mencengangkan. Baginya untuk dapat peringkat di antara yang terkuat di wilayah timur, itu jelas bukan dari menggertak. Sayangnya, lawannya adalah Ling Han. Fisik saya dapat dibandingkan dengan logam langka tingkat 9, bagaimana Anda berencana untuk menyakiti saya? Bahkan jika dilebur dengan strain fire, itu tidak akan memakan waktu singkat, setidaknya butuh beberapa hari dan malam untuk disempurnakan. Meskipun Jia Zhang sangat energi dalam serangannya dan tampaknya memiliki keuntungan di tempat kejadian, menekan Ling Han, tetapi pada kenyataannya, Ling Han tidak terancam sama sekali. Ling Han hanya ingin melihat transformasi cambuk tombak, itulah sebabnya dia tidak pernah melawan balik selama ini. Zhang Senior, bunuh pria pemberani surga ini, ya, bunuh anak nakal ini supaya kita bisa kembali ke wilayah timur. Spirit ki tempat ini terlalu tipis, dan tinggal di sini 1 hari lagi akan berarti kehilangan 1 hari lagi. Semua orang berteriak satu demi satu, berharap bahwa tugas membunuh Ling Han akan diurus dengan cepat sehingga mereka dapat kembali ke wilayah timur sesegera mungkin. Jia Zhang jelas sangat ingin merawat Ling Han, tapi dia tahu di dalam dirinya bahwa Ling Han hanya tampaknya kurang beruntung, tetapi sebenarnya sangat nyaman, dan dia pasti tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Junior, kamu menghindar di sana-sini, berapa lama kamu ingin mengelak? Di belakangmu adalah kota kekaisaran. Di mana lagi kamu bisa mengelak? Ling Han kebetulan bosan menonton. Sambil tersenyum, dia berkata, kamu ingin dikalahkan begitu buruk, baiklah. Sesuai keinginan, dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan terpancar secara instan. Dia sudah mengoperasikan Earth Overturning Seal dan menekannya ke arah lawan. Ini adalah kekuatan mistik. Ling Han sudah mengolah Earth Overturning Seal ke titik di mana kedua tangan bisa mengeksekusi secara bersamaan. Dia juga bisa menggunakannya dengan satu tangan. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya hanya sedikit lebih lemah meskipun dia hanya menggunakan tangan kanan. Dia langsung membalikkan meja, dan di tempat kejadian, sikapnya yang mengesankan segera mengambil inisiatif. Elite Heaven Tier yang dia temui baru-baru ini adalah Su Xiuran, Corpse 2, dan sejenisnya, membuatnya merasa bahwa Elite Heaven Tier sangat kuat. Tapi sekarang setelah berubah menjadi Jia Zhang, dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Heaven Tier sangat lemah. Jia Zhang bisa disebut elit tertinggi di wilayah timur, tapi dia tidak mungkin dibandingkan dengan Su Xiuran dan yang lainnya. Apa, Senior Zhang sebenarnya sedang ditekan? Bagaimana mungkin? Ya dewa, ini pasti palsu, para elit wilayah timur berteriak, menutupi kepala mereka. Ini terlalu palsu. Tier Junior Transformation Dewa dapat menekan elit Heaven Tier dalam pertarungan, dan itu juga prajurit veteran Heaven Tier yang menjadi terkenal sejak lama. Pandangan mereka tentang kehidupan hampir runtuh. Elit Heaven Tier lainnya mendengus, dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk bertarung sendirian. Misi kami adalah untuk menghapus pengadilan Great Linking, dan sekarang Tuan Bangsa ada di depan kita. Brother Tu, Brother Ma, dan Brother Zhang menyerang bersama orang tua ini bersama-sama dan melenyapkan junior ini. Oke, elit surga tier lainnya mengangguk satu demi satu. Memang, itu bukan kontes seni bela diri, dan tidak ada kebutuhan untuk menghormati aturan 1 lawan 1. Total 7 elit Heaven Tier berjalan keluar dan mengelilingi Ling Han. Hu Niu langsung melompat keluar, dan berkata, Niu akan menjadi lawanmu. Ling Han tertawa, dan berkata, tidak, aku bisa mengurus mereka. Karena orang-orang ini menyerang bersama, dia tidak perlu menepati janji hanya menggunakan satu tangan dan melepaskan Revere Life Sword sekaligus. Dengan mengayunkan pedang, cahaya pedang membubung tinggi ke langit. Dengan restu dari kekuatan bangsa, ia mengerahkan 3.000 misterius, dan 3.100 sinar pedang segera meledak, membungkus 8 elit surga tier pada saat yang sama. Apa? Jia Zhang dan yang lainnya memiliki mata mereka muncul dengan kaget.
Apa? Bagaimana mungkin ada seni pedang yang begitu cepat dan ganas di dunia, menyerang 8 elit Heaven Tier pada saat yang sama dan membuat masing-masing dari mereka merasa bahwa itu tidak dapat dilawan? Realisasi mereka sudah terlambat. Cahaya pedang menyapu, dan 8 prajurit tier surga jatuh, semua mati seketika. Di kamp elit wilayah timur, hanya kesunyian yang tersisa. Terlalu kuat, bagaimana mungkin ada yang aneh, membunuh elit Heaven Tier seperti menuai sayuran? Mungkinkah ini elit Shattering Void Tier? Bagaimana mereka bisa menolak? Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Ling Han meletakkan pedangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana, siapa yang ingin menyerah, atau masih dengan keras kepala bertahan sampai akhir? Prajurit surga tingkat partai wilayah timur semua telah mati dalam pertempuran, dan hanya yang tingkat transformasi dewa yang tersisa. Menghadapi Ling Han yang seperti dewa, mereka tidak lagi memiliki sedikit keinginan untuk bertarung. Beberapa orang menyerah sekaligus, tetapi beberapa orang memilih untuk lari. Mereka tidak ingin menjadi pelayan seseorang. Hu Niu menunjukkan kehebatannya dan berubah menjadi kilat, menangkap satu demi satu. Siapa yang bisa melarikan diri dari tangannya? Setelah memikat musuh untuk pergi jauh, memblokir mundur musuh dan menghancurkan mereka, pasukan wilayah timur dinyatakan sepenuhnya dimusnahkan. Ling Han memanggil setiap dari mereka untuk menyerah. Menghadapi kematian, sangat sedikit orang yang bisa memandang kematian dengan tenang. Selain itu, mereka diperintahkan untuk menyerang mereka sendiri, tidak memiliki keluhan yang tidak dapat diselesaikan dengan Ling Han. Jadi mengapa harus mendukungnya dengan hidup mereka? Mungkinkah mereka benar-benar memiliki negara bagian dianugerahi gelar martir? Chapter 780. Tiba di Pulau Dom Cloud. Setelah merawat para elit wilayah timur, ia meminta mereka mengambil kembali kota-kota yang direbut. Elit wilayah timur semuanya sangat suram, mereka berlari bolak-balik terasa seperti bermain membuat percaya, benar-benar seperti lelucon. Setelah memulihkan wilayah yang hilang, Ling Han meminta elit wilayah timur kembali untuk menangani dengan baik pekerjaan berbagai sekte besar wilayah timur. Setelah dia menurunkan wilayah barat, dia kemudian mempertimbangkan untuk memimpin pasukan baik utara atau timur. Setelah beberapa hari lagi, orang-orang ras laut datang. Itu adalah Void Tier hancur dari keluarga Helian yang membawa surat yang ditulis secara pribadi Helian Rong dan mengirimkannya ke Ling Han dan Helian Sun Sue untuk dibaca. Helian Rong adalah pemimpin generasi sekarang dari keluarga kerajaan Helian dan juga disebut Raja Helian. Dia juga ayah Helian Sun Sue. Gagasan umum dalam surat itu adalah bahwa materi yang disebutkan Helian Sun Sue terlalu mengejutkan. Beberapa kata dalam surat tidak cukup untuk meyakinkan siapapun, dan ada banyak pertanyaan yang membutuhkan Ling Han dan Helian Sun Sue untuk melihat keluarga kerajaan Laut Utara dan secara pribadi menjelaskan. Surat itu juga secara khusus menyebutkan Ling Jian Sue, yang ingin dilihat Helian Rong, kakek dari pihak ibu. Jadi, Helian Sun Sue bertanya pada Ling Han. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri, dan berkata, kita harus pergi sehingga kita bisa memenangkan keluarga kamu. Namun, kita tidak bisa benar-benar mengecewakan pertahanan kita, karena itu bisa menjadi jebakan. Lalu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan, kata Helian Sun Sue. Jika memungkinkan, dia jelas tidak ingin berselisih dengan keluarganya. Ling Han merenung, dan berkata, pergilah bertanya Yi Suang Suang. Jika dia bersedia menjadi pengawal kami, perjalanan ini akan aman. Namun, tanpa dia menjaga kota kekaisaran, aku khawatir orang akan memanfaatkan ketidakhadirannya, yang agak bermasalah. Helian Sun Sue mengangguk. Sekarang 5 sekte kuno yang besar dan sekte 1000 mayat semua memiliki mata mereka pada kekaisaran Ling besar. Meskipun pengadilan Kaisar Bulan Ungu mengikat sebagian besar pasukan mereka, tetapi untuk mengirim beberapa elit Void Tier hancur masih mungkin. Siapa di kota kekaisaran yang bisa menyaingi mereka? Ling Han memikirkannya segera, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Yi Suang Suang tidak cocok untuk pergi. Saya akan membawa Ice Dragon Ground Blast Formation, yang dapat menyaingi Shattering Void Tier 7 bintang, di atas perlindungan menara hitam,
bahkan jika ada yang jatuh, tidak perlu takut. Jadi itu benar-benar hanya kita berdua pergi. Helian Sun Sue agak khawatir. Ling Han tersenyum dan berkata, ayah mertua saya ingin melihat cucunya, jadi kami akan menunjukkan kepadanya. Jika itu masalahnya, maka aku harus membuat pengaturan, atau jika aku tidak di sini, masalah kekaisaran akan kacau balau, kata Helian Sun Sue. Ling Han hanya bisa mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu mengatakannya seolah aku belum melakukan apa-apa. Helian Sun Sue memutar matanya dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Ling Han menatap sosoknya yang ramping dan memikat, dan tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Kamu, Helian Sun Sue pertama kali terkejut, dan kemudian sadar, menjepit Ling Han dengan ganas. Pria ini benar-benar membuat lelucon mesum, betapa benar-benar asteris-ngan. Yi Suang tidak bisa pergi. Kota kekaisaran bukan hanya pusat negara, tetapi juga markas keluarga Ling, jadi bagaimana mungkin kecelakaan bisa terjadi? Jika Yi Suang tidak berjaga-jaga, Ling Han pasti akan menempatkan orang tuanya di Menara Hitam. Lagi pula, dia sekarang menjadi target untuk semua. Setelah berdiskusi sebentar, Ling Han memutuskan untuk membawa Helian Sun Sue, Hu Niu, dan putranya ke Laut Utara, tidak membawa yang lain. Hu Niu belum mencapai Shattering Void Tier, tapi dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan bahkan elit Shattering Void Tier akan mengalami kesulitan menyakitinya. Dia bisa pergi kemanapun di dunia. Selain itu, mungkinkah tidak membawanya? Gadis kecil itu mustahil dilepaskan. Mereka memasuki daerah terpencil di utara lagi, dan pertama-tama pergi untuk melihat situasi dengan Minesaf kuno di negara api. Ki hitam semakin menakutkan, membuat Ling Han lebih khawatir ketika orang-orang mati yang terkubur di sana akan datang ke dunia. Setelah melirik, mereka pergi ke laut dan pergi menuju tanah leluhur keluarga kerajaan Helian. Setelah seniman bela diri maju ke tingkat bunga mekar, mereka melepaskan diri dari tubuh fana, dan tidak masalah jika mereka tidak bernapas atau makan selama mereka bisa menyerap spirit ki, mereka dapat mempertahankan kekuatan hidup mereka. Mencapai ketinggian Ling Han, kekuatan hidup mereka bahkan lebih hebat, dan bahkan tanpa menyerap roh ki, mereka masih bisa bertahan selama beberapa puluh tahun melalui melelahkan kekuatan asal mereka sendiri. Karena itu, mereka menahan napas dan seperti ikan di laut besar. Helian Sun Sue bahkan tidak perlu menahan nafas. Dia memiliki darah naga sejati, dan tidak ada bedanya baginya apakah dia berada di air dan di darat. Sebenarnya, kecakapan pertempurannya bahkan naik di laut. Ling Han mengangguk ke dalam hal kepadatan spirit ki, laut tidak lebih unggul dari daratan, tetapi roh ki laut pada dasarnya adalah elemen air. Perlombaan laut pada dasarnya juga merupakan elemen air. Jadi, secara relatif, perlombaan laut juga memiliki keunggulan budidaya yang sangat besar. Laut itu 3 dimensi. Hanya ikan kecil yang hidup di daerah dangkal. Tetapi setelah memasuki laut dalam, semua jenis ikan besar muncul satu persatu. Spesies supermasif juga muncul terutama setelah memasuki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Jenis makhluk hidup ini dapat dengan mudah mencapai beberapa ratus meter, menjadi sebesar gunung, hal yang sangat mengejutkan. Bahkan jika makhluk hidup ini tidak membudidayakan, kekuatan kasar mereka luar biasa hebat, mampu menghancurkan gunung dengan benjolan ringan. Dan mendengar kata-kata Helian Sun Sue, ini sebenarnya bukan tipe tubuh terbesar, bahkan tidak 1/100 pun, yang mengejutkan Ling Han. Lalu begitu monster laut berukuran super matang, apakah mereka bisa menyaingi Shattering Void Tier? Setelah 3 hari, mereka sudah jauh dari utara yang sunyi. Menurut Helian Sun Sue, itu sekitar 7 hari perjalanan ke tanah leluhur keluarga kerajaan Helian. Terhadap harapan, Ling Han berpikir tanah leluhur keluarga Helian berada jauh di laut, tetapi itu berada di pulau raksasa. Pada kenyataannya, sebagian besar ras laut menempatkan tanah leluhur mereka di pulau-pulau karena ada makhluk hidup berukuran sangat besar di dasar laut. Mereka tidak hidup dan tidak berkultivasi, tetapi mereka dilahirkan dengan fisik yang tangguh. Jika tanah leluhur diletakkan di dasar laut, maka mereka akan mengambil risiko bahaya mereka dihancurkan oleh makhluk hidup ini. Lalu mengapa kamu membawa saya ke dasar laut?
Ling Han tidak bisa membantu tetapi bertanya. Helian Sun Sue tersenyum dan berkata, "Karena kita berada di laut, aku jelas ingin menunjukkan pemandangan perlombaan laut dengan benar." Ling Han terdiam. Setelah 7 hari, mereka akhirnya tiba di tanah leluhur keluarga kerajaan Helian, Pulau Dom Cloud. Berhenti. Siapa yang berani menerobos masuk ke dalam wilayah Helian Family secara sembrono? Tepat ketika mereka menginjakan kaki di pulau itu, mereka melihat 2 orang, seperti penjaga berjaga. Tubuh bagian atas mereka adalah manusia, tetapi tubuh bagian bawah mereka berbentuk seperti lobster, menakjubkan Ling Han. Ke-7 Putri, ketika mereka melihat Helian Sun Sue, mereka berdua berlutut untuk memberi salam. Helian Sun Sue menghindari pernikahan tidak diragukan lagi membuat Helian dan keluarga kerajaan Xianyu mengejarnya bersama. Tetapi keluarga kerajaan Helian tidak pernah mengatakan mereka menghapuskan posisi Helian Sun Sue sebagai seorang putri. Garis keturunannya sangat langka dan mulia, dan dia pasti tidak akan diturunkan begitu saja. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin kedua penjaga lobster ini berani untuk tidak menghormati? Helian Sun Sue melambaikan tangannya dan berkata, "Aku ingin melihat ayahku." "Iya, bawahan ini akan segera melaporkannya." Seorang lobsterman berbalik dan pergi. Sebenarnya, bahkan jika Helian Sun Sue tidak mengatakannya, mereka akan melakukannya. Helian Sun Sue sekarang membawa status pelarian, dan keluarga Helian terus-menerus mencarinya. Ling Han mengelus dagunya. Ungkapan pengantin jelek tidak takut bertemu dengan mertuanya adalah benar, dan sekarang adalah gilirannya untuk bertemu dengan mertuanya. Dia benar-benar merasa agak gugup. Bersambung ke chapter 781. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.